Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat Guntul Mantul semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memanai kitab Tanwirul Qulub. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 489 ya. Berkaitan dengan taubat masih. Akhi Sugawan, bab haid itu cocoknya yang bahas ustazah. Para ustazah biasanya lebih paham tentang haid Ustaz daripada kita laki-laki hanya menebak-nebak. Qala Ibrahim bin Adham, berkatalah oleh Ibrahim ibnu Adham, apa kata beliau? Qalbul mu'mini naqiyun kal mir'ati. Adapun hati orang yang beriman itu bersih seperti cermin. Jadi cermin, ketika kita berdiri di cermin, cermin itu sifatnya memantul kan? Apapun yang ada di depannya dia akan memantulkan. Begitu juga katanya hati orang yang beriman. Kalau ada hal-hal buruk di depan dia, dia tahu itu keburukan. Kalau ada di depan dia hal baik, dia pun tahu. Qalbul mu'mini naqiyun kal mir'ati. Adapun hati orang yang beriman itu bersih seperti cermin. Fala ya'tihi syaitanu bi syai'in illa absarah. Maka tidak datang kepadanya orang beriman oleh setan dengan membawa sesuatu godaan illa absarahu, melainkan melihat ianya si mukmin akannya sesuatu. Ketika mau digoda setan, dia paham ini setan sedang bermain kan. Susah untuk menjebak orang beriman. Nah, itu dasarnya begitu. Kenapa juga kita sering terjebak terus dalam maksiat? Nah, ini iman kita kurang kan. Itu kata Ibrahim bin Adham. Fa in aznaba dzamban, maka jika berdosa ia akan satu dosa. Maka jika berbuat dosa ianya si mukmin akan satu dosa. Ulqiyat fi nuqtatun sauda'u. Dia dicampakkan dalam hatinya akan titik yang hitam. Titik hitam. Artinya hatinya menjadi gelap. Nah, sehingga enggak mempan lagi nasihatnya. Kan orang ketika menerima nasihat ada dua macam. Ada yang menerima, ada yang anti nasihat. Dan banyak juga kan. Dianggap malah mengajarin dia, enggak suka diajarin. Fa'intaba muhiyat, maka jika taubat dianya si mukmin muhiyat, niscaya dihapus akan dianya nuktah tadi. Titik hitam dihapus, bersih kembali hati. Ini masuk ini, kayak kita berbuat salah kepada teman kan. Kayak enggak nyaman gitu kan, terganjal. Begitu kita minta maaf, hati kita menjadi nyaman kembali. Itulah maknanya muhiyat nuktah tadi. Titik tadi, titik hitam, ketidaknyamanan dalam hati dihapus, sehingga kita menjadi nyaman lagi. Nah, itulah. Begitu juga kita dengan Allah. Wa in ada ilal ma'siyati wa lam yatub tataba'atin nuqtatu hatta yaswaddal qalbu. Dan bila kembali ianya si mukmin kepada maksiat dan tidak taubat ia, tataba'at, niscaya terus-terusanlah, berturut-turutlah oleh titik tadi, hatta yaswaddal qalbu, hingga menjadi gelaplah hati. Kalau hati sudah menjadi gelap, nah ini enggak mempan nasihat apapun. Nah, kalau hati sudah gelap, apa yang terjadi? Faqallama tanfa'u fihil mau'idatu. Maka jarang sekali, faqallama sedikit sekali, tanfa'u fihi bisa bermanfaat padanya hati, al mau'idah oleh nasihat. Nasihat kan? Ada juga orang yang alergi mendengar nasihat kan ada. Bal ya'ma an idrakil haqi wa salahiddin. Bahkan buta ianya hati dari mengetahui kebenaran dan dari kebaikan agama. Tak peduli lagi. Semua diterabas. Wa yastahinu bi amril akhirati, dan menyepelekan ya, istahana yastahinu, menyepelekan ia dengan urusan akhirat. Wa yasta'zimu amrad dunia, dan menganggap besar ia akan urusan dunia. Ya. Wa yahtammu biha, dan sangat perhatian ia, yahtammu ihtimam, mementingkan, sangat perhatian ia dengan urusan dunia. Ya. Kalau telat kerja takut banget kan, telat sholat biasa aja. Itu gambarannya.
Ya anak sekolah telat masuk sekolah 2 menit takut banget sama guru kan. Telat sholat, telat bangun subuh biasa ya. Ya anak-anak masih wajar, ini kita orang dewasa. Hatta idza qara'a samahu amrul akhirati wa akhtaruha dakhala min udhunin wa kharaja min ukhra. Hingga bila mengetuk akan kupingnya, sam'ahu pendengarannya. Hingga apabila mengetuk akan pendengarannya oleh urusan akhirat, wa akhtaruha dan oleh bahaya-bahayanya akhirat, dakhala min udhunin, saya masuk ianya urusan akhirat tadi dari satu kuping, wa kharaja min ukhra, keluar ia dari kuping yang lain. Ini kan sering kita dengar ungkapan ini kan. Nasihat enggak bertahan. Walam yastaqirra fil qalbi, dan tidak tetap ianya nasihat tadi, dan tidak tetap ianya amrul akhirat. Fa'il yastaqirra kembali ke amrul akhirat. Walam yastaqirra, dan tidak tetap ianya urusan akhirat fil qalbi dalam hatinya. Walam yuharrikhu ila taubati, dan tidak menggerakkan ianya urusan akhirat akannya seseorang, akannya orang yang beriman tadi ila taubah, untuk bertaubat biasa aja. Nah itu tadi ketika diberi nasihat banyak di TikTok ini. Nah, cuma kadang cara memberi nasihatnya kan. Ada orang yang gak suka diberi nasihat. Ini hatinya udah keras nih. Ulaika ya'isu minal akhirah. Mereka itulah orang-orang yang putus asa mereka dari akhirat. Apa makna mereka putus asa dari akhirat? Mereka nggak berharap akhirat. Bahkan kadang kurang kepercayaannya terhadap akhirat. Kama ya'isal kufaru min ashabil kubur. Sebagaimana putus asa. Sebagaimana putus harapanlah orang kafir dari penghuni kubur. Makna orang kafir putus asa dari penghuni kubur, mereka orang kafir tidak berharap orang yang dikubur itu dibangkitkan kembali. Karena mereka memang nggak percaya ada kebangkitannya. Ya, dalam surat Yasin, Mayyuhyil idhama wahya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang padahal dia sudah hancur berantakannya? Mereka nggak percaya. Tapi Allah menyatakan qul yuhyihal. Katakan ya Rasulullah, akan dihidupkan oleh Allah yang dulu telah menciptakannya. Fa'idha kanal badan musaqiman lam yanfa'hu ta'am. Bila adalah badan itu sakit, niscaya tidak bisa bermanfaat kepada badan oleh makanan. Orang sakit, kalau makan malah bermasalah, kecuali makanan tertentu. Sakit gula, makan gula bahaya kan? Begitu juga kalau hati sudah sakit, nasihat nggak masuk. Ini gambarannya. Secara umum, fa'ikanal badanu saqiman. Maka bila adalah badan itu sakit, lam yanfa'hu ta'amu, niscaya tidak bermanfaat kepada badan oleh makanan. Wa idza kana al-qalbu mughraman bi hubbid dunya. Apabila adalah hati itu dipenuhi dengan cinta dunia, niscaya lam tanfa'hul mau'izatu, tidak akan bermanfaat kepada hati oleh nasihat. Ini kata syair, idza qasal qalbu lam tanfa'hu mau'izatu. Bila keraslah oleh hati, niscaya tidak bermanfaat kepada hati oleh nasihat. Kal ardi, sama seperti bumi, in sabikhat. Jika sabikhat maknanya bumi yang mengandung lumpur dan garam. Sabikhat itu ardun sabikhun, itu maknanya bumi yang berlumpur rawa. Kemudian mengandung garam, nggak bisa dimanfaatkan, ditanam nggak bisa. Seperti bumi in sabikhat, jika berair dan bergaram ya, lam yanfa'il mataru, niscaya tidak bermanfaatlah oleh hujan. Ada yang menyimak. Wabihada, dan dengan ini penjelasan semuanya yu'lamu, dimaklumkan, annahu la faidata fil istighfari. Wah, sungguh hal dan sya'an itu tidak ada faedah dalam istighfar. Istighfar dengan lidah saja. Wal qalbu lahin, padahal bermula hatinya itu yang lalai. Matumusun, gelap, terhapus. Muswaddun, lagi yang gelap. Dengan ini penjelasan dimaklumkan bahwa sungguh hal dan sya'an itu la faidata, tidak ada manfaat fil istighfar, dalam istighfar dengan lisan saja. Wal qalbu lahin, padahal hatinya itu lalai. Matumus, hatinya kosong, terhapus. Muswadun, hatinya hitam. Min kasrati dzunubi wal ghaflati anit taubah, hitam disebabkan banyaknya dosa dan kelalaian dari taubat. Fa'innahu, maka bahwa sungguhnya mukmin yang berdosa tadi, law sara yastaghfiru ana al-laili, kalau jadi ia
Itu mohon ampun ia ana al-laili di waktu-waktu malam, wa atrafan nahar di bagian-bagian siang, siang malam istighfar. Ma'ahadhil halati bersama ini kondisinya. La yufiduhu syai'un, niscaya tidak memberi faedah kepadanya oleh itu. Beliau pengen menjelaskan di sini hakikat taubat itu bukan istighfar lisan, bukan. Tapi harus ada penyesalannya di belakang. Kemudian kita kembalikan barang-barang orang yang kita zalimi ya. Kita berani mohon maaf. Benar-benar menyesali, berjanji untuk tidak akan kembali lagi. Bukan hanya istighfar di mulut. Alhamdulillah. Keluarga alhamdulillah kan. Semua memang kena ya kan. Ada yang parah, ada yang tidak. Nah, warubama kana sababan lil wabali wad dimar. Kadang-kadang ada ianya istighfar, istighfar lisan saja, hanya penyesalan di mulut saja. Kadang-kadang jadi ianya istighfar itu menjadi sebab lil wabali bagi kecelakaan, wad dimari sebab bagi kehancuran. Tambah menjerumuskan orang itu ke dalam kehancuran. Kita merasa ini coba kita udah dikabulkan Allah, maksiat lagi. Padahal taubatnya belum serius. Waliza karena ini qalat Rabi'atul Adawiyah, berkatalah oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, istighfaruna yahtaju ila istighfarin. Adapun istighfar kita itu perlu ia kepada istighfar, kata Rabi'ah ya. Istighfar sendiri karena enggak serius dianggap satu kesalahan, sehingga perlu istighfar berikutnya. Alhamdulillah. Banyak ujian sekarang untuk Pulau Sumatera seluruhnya kan. Padang, Sibolga termasuk Aceh. Semoga Allah mudahkan kita semua. Nah, itu. Kita lanjutkan. Wa alamatu qabulit taubati tadhharu fi samaniyata asya'a. Adapun tanda diterimanya taubat itu tampak ia. Adapun tanda diterima taubat itu tadhharu tampak ia, nyata ia fi samaniyati asya'a dalam 8 perkara. Ini kita bisa melihat nih taubat kita diterima Allah atau enggak. Ini muncul dalam 8 perkara. Kata Syekh Amin Kurdi. Alhamdulillah. Dayah Masjidah. Apa tanda-tanda 8 tanda taubat kita dikabulkan Allah? Al-awwalu ayyakhafa fi amri lisaneh. Yang pertama itu bahwa takut ia, khawatir benar ia fi amri lisaneh pada urusan lidahnya. Benar-benar khawatir dalam menjaga lidah, takut ucapannya menyakiti orang lain, takut ucapannya melecehkan, menghina kan, dan seterusnya. Benar-benar jaga lidah. Tapi orang yang klaim dia taubat tapi lidahnya sembarangan, menyakiti sana sini. Setiap ucapannya menyakiti aja. Kadang sindirannya juga pedas kan. Nah, itu masih perlu dipertanyakan. Bagaimana suasana di PD? Sudah mulai amankah? Akhi Adi Mulia. Di sebagian wilayah PD kan parah ya. Yang utara, Gedung Pasir. Nah itu. Al-awwalu ayyakhafa fi amri lisaneh. Takut ianya orang yang taubat tadi pada urusan lidahnya. Benar-benar jaga lidah. Ketika dia menjaga lidah, fayamna'ahu minal kadhibi wal ghibah wa fudulil kalam. Maka menghalangi ia akannya lidah dari berbohong. Nggak mau bohong lagi. Karena bohong menghancurkan. Berbohong itu sangat merusak. Bukan hanya kita yang rugi kan. Satu kebohongan bisa merugikan banyak orang. Nah, makanya Nabi selalu menepati janji. Bahkan berhari-hari kadang Nabi menunggu orang. Berbohong itu Masya Allah kan. Ini banyak kasusnya dalam utang. Kita ngutang. Ya, janji bayar seminggu. Orang udah menunggu-nunggu kan. Mungkin orang dapat utang juga. Kita nggak bayar. Akhirnya orang dimarahin orang lain. Nyambung-menyambung. Nah, mengacaukan segalanya. Alhamdulillah. Nah itu. Maka menghalangi ianya. Akannya seseorang. Dari kebohongan. Wal ghibah dari menggosip orang lain. Wa fudulil kalam. Dari lebih dalam berbicara. Fudul lebih. Fudullah itu kotoran. Ya kan, maf'ul itu kan sifatnya fudullah, fa'il sifatnya umdah, umdah penting. Fudullah sesuatu yang lebih enggak penting, banyak ngomong. Bahaya banyak ngomong. Sesuatu yang berlebihan semuanya bahaya, banyak makan gula bahaya. Ya apapun lah. Apapun yang berlebih bahaya, kekurangan juga kurang baik. Yang pas memang sedang-sedang saja kan. Khairul umuri awsatuha. Hal yang paling baik memang yang sederhana, pertengahan.
Makanya orang yang taubat tadi dia sangat menjaga bicara. Wa yaj'alahu masyghulan bi dzikrillahi wa tilawatil Qur'an, dan menjadikan ia akan lidahnya akan yang disibukkan dengan zikrullah, sibuk dengan tilawatil Quran, baca Quran, sibuk dengan belajar ilmu, membacakan ilmu dan hal yang baik-baik lain. Insya Allah ini gelap nih layar saya. Nah itu. Itu yang pertama. Tanda taubatnya diterima, dia menjaga lidahnya kan. Asani ayyakhafa fi amri batnih. Yang kedua itu bahwa khawatir ya, takut ia pada urusan perutnya. Benar-benar jaga perut, tidak akan memasukkan lagi ke perutnya kecuali yang halal. Fala yudkhilu batnahu illa halalan walau qalilan. Maka tidak akan memasukkan ia ke dalam perutnya kecuali yang halal walaupun sedikit. Karena yang haram kata para ulama itu racun. Kita makan yang haram itu samun qatilun. Insyaallah, kenapa? Memang harus punya kita Ustaz, Kang Rafiq, Ustaz Rafiq ini. Nanti saya kirim PDF-nya ke Ustaz ya. Kalau ini sebagai syarat saja nih, lihat layar, memang nggak kelihatan. Alatnya belum keren. Memang nggak terang. Nah, itu. Nanti saya kirim PDF, yang perlu PDF, DM aja, kasih nomor WA kalau nggak bisa download. Saya kirim satu persatu. Ayyakhafa fi amri batnih. Dia khawatir pada urusan perutnya. Jaga perut lah. Jangan memasukkan kecuali yang halal. Karena apa yang kita masukkan ke dalam badan kita yang haram akan melahirkan energi haram. Maka akan terdorong kita untuk melakukan yang haram. Bila kita makan yang halal, insya Allah itu jadi energi baik mendorong kita untuk melakukan yang soleh. Salah satu doa selesai makan kan gitu kan. Allahumma barik lana alhamdulillahilladzi at'amana. Kemudian wasta'milni solihan kan. Ya Allah, gunakan saya untuk bisa melakukan amal soleh. Ya, insya Allah. Ya, memang ini layar laptop saya juga gelap soalnya kan hijau kelihatan. Lagi rusak, nggak apa-apa. Asalisu ayyakhafa fi amri basarih. Yang ketiga itu bahwa khawatir ia, takut ia pada urusan matanya, jaga mata. Zaman sekarang kan berat menjaga mata, makanya pahalanya besar. Fala yanzuru ilal harami wala ilad dunya bi'ainir raghbah. Maka tidak akan memperhatikan ia kepada yang haram, tidak pula kepada dunia dengan pandangan cinta. Bukan berarti nggak boleh memiliki dunia kan. Dalam arti ya kemampuan kita kan beda-beda. Kadang kita melihat orang lain, Masya Allah, semuanya lancar, kita nggak lancar-lancar kan. Nah, kita tetap mensyukuri apa yang ada. Nah, itu ujian orang macam-macam. Ada yang lancar di satu bidang, macet di bidang yang lain. Macam-macam. Cobalah kita lihat pengalaman kita, lingkungan, tetangga kita kan. Lancar di bidang A, macet di bidang B, dan seterusnya. Memang semua orang itu punya masalah yang berbeda, punya ujian yang berbeda. Kita nggak boleh cemburu, kan? Boleh cemburu kepada kebaikan. Nggak boleh iri. Wala yang dulu ilal haram, maka tidak lihat ia kepada yang haram. Wala ila dunia, tidak pula ke dunia bi'ainil raghbah dengan pandangan cinta. Wa innama yakunu nadaruhu ala wajhil ibarati. Hanya saja adalah penglihatannya terhadap dunia tadi itu di atas jalan mengambil pelajaran. Masya Allah, waktu sekarang ujian kita lihat ya. Ini ujian nih, bukan maksudnya ini itu. Artinya kadang kita dalam kekurangan. Ada juga orang yang berkelebihan tapi hilang, Masya Allah, dalam sekejap semuanya bisa hilang. Kita mohon kepada Allah agar Allah mudahkan kita ujian. Nah itu. Alhamdulillah. Ya, bahagian kelihatan nih. Kalau nggak kelihatan keluar dulu, masuk lagi, insya Allah kelihatan. Ar-rabi'u ayyakhafa fi amri yadih. Yang keempat, tanda-tanda taubat diterima, ayyakhafa, bahwa takut ia, khawatir ia, fi amri yadih, pada urusan tangannya, jaga tangan. Fala yamudduha ilal haram, maka tidak akan menjulurkan ia akannya tangan kepada yang haram. Nah, benar, jaga tangan, nggak mencuri kan? Ya, nggak menulis yang buruk juga termasuk nggak menulis status-status yang jelek, nggak memberikan komentar-komentar yang membuat semangat orang lain jatuh kan itu. Ada orang-orang yang baru berkarya, kita kasih komentar,
Bukan menyemangatinya, malah meruntuhkan semangatnya. Itu kan bagian dari kerja tangan. Hati-hati dalam memberi komentar. Nah, fala yamudduha, maka tidak menjulurkan ia akan tangannya kepada yang haram. Wa innama yamudduha ilama fihi ta'ah. Hanya saja menjulurkan ia akannya tangan ilama kepada sesuatu fihi yang dalamnya sesuatu itu at-ta'ah ada ketaatan. Al-khamisu yang kelima ayyakhafa fi amri qadamaih, bahwa takut ia, khawatir ia pada urusan dua kakinya. Jaga kaki maknanya fala yamshi bihima fi maksiatillah taala. Maka tidak berjalan ia dengan kedua kaki dalam maksiat kepada Allah taala. Wa inna ma yamshi bihima fi ta'atillah taala. Hanya saja berjalan ia dengan kedua kakinya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Ini saya maknai cepat. Nanti siaran ulangnya saya upload ke YouTube insyaallah supaya kapan-kapan kalau ada yang memerlukan bisa menontonnya. As-sadisu ayyakhafa fi amri qalbih. Yang keenam itu bahwa takut dia pada urusan hatinya. Fayukhrija minhul adawata wal baghdha. Maka mengeluarkan dia dari hatinya al-adawah akan permusuhan, wal baghdha kebencian. Kadang-kadang kan kita suka menyembunyikan keburukan dalam hati kita. Kebencian terhadap saudara kita, kerabat, teman, nah itu harus dikeluarkan. Fayukhrija, maka mengeluarkan ia dari hatinya al-adawah wal baghdha akan permusuhan dan kebencian. Karena banyak su'ul khatimah itu disebabkan karena buruk sangka, penyakit hati. Makanya kita perlu hati-hati kan. Kadang orang kelihatan zahirnya soleh, ya, tapi akhir hidupnya kadang tidak baik. Kenapa? Karena ternyata selama ini dia menyembunyikan penyakit batin. Wahasadal ikhwani, maka mengeluarkan ia dari hatinya akan kedengkian bagi saudara-saudaranya, iri. Wa yudkhila fihi an-nasihata wasyafaqata 'alal muslimin, dan memasukkan ia dalam hatinya hati orang yang taubat, an-nasihat, wasyafaqah dan kasih sayang 'alal muslimin terhadap kaum muslimin. Allah kan setiap kita melihat orang yang dalam kesusahan, paling kurang kita mendoakan dia kan agar Allah mudahkan hidupnya. Itu. As-sabi'u ayyakhafa fi amri sam'ih. Yang ketujuh itu bahwa takut ia pada urusan kupingnya, urusan pendengarannya. Pendengaran ini bukan kuping, sam'i kan. Kalau kuping uzun, sam'i pendengaran kan. Bisa juga orang yang nggak punya kuping, nggak punya telinga kan mendengar bisa. As-sabi'un ayyakhafa fi amri sam'ih. Takut ia pada urusan pendengarannya, fala yasma'u illal haqqa. Maka tidak akan mendengar ia kecuali kebenaran. Kita perlu cari lingkungan yang baik kan. As-saminu ayyakhafa fi amri ta'atih. Yang kedelapan itu bahwa takut ia pada urusan taatnya. Faya ja'alaha khalisatan liwajhillah. Maka menjadikan ia akan taatnya akan yang murni, bersih, ikhlas liwajhillahi ta'ala karena mengharap ridha Allah. Ini. Walaupun kita dalam keadaan taat juga masih khawatir kan. Ikhlas enggak kita? Ikhlas enggak? Jadi ikhlas maknanya ya seperti biasa. Mana ikhlas kadang kita perlu memaksa kan. Memaksa diri untuk melakukan walaupun terpaksa. Itu salah satu arti ikhlas. Mengikhlaskan. Jadi perlu memaksa diri untuk mengikhlaskan. Wa yajtanibar riya awan nifaqa, dan menghindari ia akan riya dan kemunafikan. Nah, itu 8 ciri-ciri taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Syekh Amin Kurdi, pengarang kitab Tanwirul. Hukiya annahu kana fi bani Israila syabun ya. Syabun abadallaha 20 sanatan. Dihikayahkan ini cerita Israiliyat. Nah, kelihatannya kan maknanya pelakunya Bani Israel. Kalau riwayatnya sahih apa enggak? Enggak tahu kita. Tapi kalau kita lihat ibarat hukiya, biasa kalau majhul begitu tanda dhaif, tapi enggak apa-apa untuk pelajaran. Hukiya diceritakan annahu bahwa sungguh hal dan syai'an itu kana fi Bani Israil adalah di kalangan Bani Israel itu syabun seorang pemuda isim kana abadallaha yang telah beribadah ya kepada Allah 20 sanatan selama 20 tahun. 20 tahun ibadah terus.
Summa asahu 'ashrina sanatan. Kemudian maksiat ia kepada Allah selama 20 tahun. Ini memang ajaib cerita kan, biasanya orang hari ini taat, kadang-kadang terjebak dalam maksiat, taat lagi kan gitu. Ini enggak nih. Nah, kayak aneh juga ceritanya. 20 tahun taat, kemudian benar-benar maksiat terus 20 tahun. Summa nadhara fil mir'ah, kemudian melihat ia di cermin. Nah, dia bercermin. Qara'a syaiba fi lihyatihi atau fi lahyatihi. Maka melihat ia akan uban di jenggotnya. Ini umur udah 45 mungkin kan. Udah mulai keluar uban satu persatu, jenggot dah putih, dia melihat. Ya, tadi kan. Katakanlah baliknya 15 tahun, tambah 20 tahun taat, 20 tahun maksiat, 40, 55 tahun. Pasti udah banyak uban di sana sini kan. Kemudian melihat ia di cermin, maka melihat ia akan uban di jenggotnya. Fasa'ahu dzalik. Maka menyakiti akannya oleh demikian. Fasa'a maknanya enggak nyaman. Merasa enggak suka, fasa'a, buruk. Memburukkan akannya, menjelekkan akannya, membuat tidak suka akannya oleh demikian. Enggak suka, Masya Allah ini saya udah tua ternyata ya. Udah tua, masih banyak kesalahan. Faqala, maka laki-laki itu berkata, Ilahi, wahai Tuhanku, ata'tuka 20 sanatan. Aku telah taat kepadamu selama 20 tahun. Summa asaituka 20 sanatan. Kemudian aku maksiat kepadamu 20 tahun. Fa idza raja'tu ilaika fahal taqbaluni? Maka bila aku kembali kepadamu, bila aku bertaubat, fahal taqbaluni? Akankah engkau menerima akan aku ya Allah? Nah, ini cerita. Fasami'a qailan yaqulu, maka mendengar ia akan seorang yang berkata. Jadi qailan ini ada yang berkata, suara saja, orangnya enggak ada nih, hatif namanya. Kalau dalam kitab tasawuf suka disebut hatif, ada suara, tapi enggak ketahuan dari mana kan. Zaman sekarang hatif itu telepon. Telepon kan ada suara, tapi orangnya jauh di seberang sana. Hatif. Nah, memang nggak bisa kelihatan semua karena layar HP-nya kecil. Kalau dipenuhin nggak kelihatan, nggak kelihatan penuh. Fasami'a qailan yaqulu, maka mendengar ia akan seorang yang berkata ianya si qail, wala yara syakhsahu, dan tidak melihat ia akan sosoknya si qail. Yang berkata nggak kelihatan, cuma ada suaranya. Apa suaranya? Ahbabtana fa ahbabnaka. Engkau telah mencintai kami, maka kami pun mencintai engkau. Ini kan kayak firman Allah kalau kita maknain kan. Ya bisa aja suara malaikat. Utusan Allah kan. Ahbabtana, engkau mencintai kami, fa ahbabnaka, maka kami mencintaimu. Fataroktana fataroknaka, engkau meninggalkan kami, maka kami tinggalkan akan engkau. Dulu engkau maksiat misalkan kan, berarti kan meninggalkan Allah, Allah meninggalkanmu. Wa asaitana fa amhalnaka, engkau maksiat kepada kami, fa amhalna, maka kami tunda, kami beri tempo kepadamu. Enggak langsung dihukum. Fa in raja'ta ilaina qabilnaka, maka jika engkau kembali kepada kami, qabilna, bisa kami terima akan engkau. Kesimpulan dari cerita ini bahwa taubat itu selalu ada peluang. Allah selalu memberi kesempatan kepada kita untuk taubat ya. Selalu Allah beri kesempatan. Tinggal kita aja mau taubat apa enggak. Masya Allah. Selamat datang Akhi Zakir Sufi. Masya Allah. Selamat. Dibagi-bagi teman-teman biar rame ya. Nah, biar banyak manfaat. Qala ba'dul ulama'i, berkatalah oleh sebahagian ulama, inna syaba idza baka min dunubihi wa i'tarafa bi'uyubihi. Sesungguhnya pemuda bila menangis dia min dunubihi, menangis dia karena dosanya. Wa i'tarafa bi'uyubihi, dan mengakui ia dengan aib-aibnya inda sayyidihi, di sisi tuannya. Di sisi tuannya mana di sisi Allah. Wa mahbubihi, di sisi yang dicintainya. Maknanya ketika pemuda menangisi taubat. Allah lebih suka kepada pemuda yang taubat ya. Kalau orang tua sudah semestinya taubat, yang gitu. Ini maknanya yang poin yang mau disampaikan.
Bahkan ulama menyatakan inna syaba pemuda idza baka bila menangis ya min dzunubih karena dosanya. Wa atarafa bi uyubih mengakui ya kesalahan-kesalahannya, aib-aibnya. Inda sayyidih di sisi tuannya, wa mahbubihi di sisi yang dicintainya, Allah. Faqala dan ia berkata, Ilahi wahai Tuhan, ana asa'tu. Aku telah berbuat buruk. Yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah ketika itu, ana satartu. Wa ana satartu, mananya wa ana satartuka. Aku menutupmu. Engkau maksiat, berbuat buruk, tapi kadang keburukanmu nggak diketahui oleh orang lain. Karena Allah menutupnya. Kalau setiap orang maksiat langsung dibuka aibnya oleh Allah, mungkin akan cepat sadar kan. Tapi kadang kita maksiat, masih selamat, pengen maksiat lagi. Nah itu. Allah menyatakan, Ana satartuk, maf'ulnya mahdhuf, saya telah menutupmu. Fayaqulu, maka pemuda itu berkata, Ilahi ana nadim. Wahai Tuhanku, aku menyesal. Fayaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, wa ana alimtu, saya tahu kamu menyesal. Fayaqulu, pemuda itu berkata, Ilahi raja'tu, wahai Tuhanku, aku telah kembali. Fayaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, qabiltu, aku menerimanya. Nah, ini kata ba'dul ulama. Sebentar ya, karena ada goyang-goyang ini, apa namanya, sandarannya. Nah, Masya Allah, begini kayaknya lebih mantap. Lanjut. Wafil asari dan dalam asar, Allah Ta'ala yaqulu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berfirman ya. Ayyuhal abdu wahai hamba, idza tubta, apabila engkau bertobat, tsumma naqadta, kemudian engkau merusak, naqadta engkau merusak taubatmu. Wahai hamba, idza tubta, bila engkau telah bertobat, tsumma naqadta, kemudian engkau merusak taubatmu, fala tastahi an tarji'a ilaina saniyan. Maka janganlah engkau malu bahwa engkau kembali kepada kami pada kali kedua. Taubat lagi. Karena taubat itu berulang memang ya. Harus taubat terus. Kadang terjebak lagi, taubat lagi. Wa idza naqatta saniyan, bila engkau merusak akan taubatmu pada kali kedua, fala yamna'kal haya'u an ta'tiyana salisan. Maka jangan menghalangi akan engkau oleh rasa malu bahwa engkau datangi kami pada kali ketiga, taubat lagi. Wa idza naqadta salisan, bila engkau merusak akannya taubat pada kali yang ketiga, farji' ilaina rabi'an. Maka kembalilah kamu kepada kami pada kali keempat. Fa'anal jawadul ladzi la abqalu. Karena saya itu yang sangat dermawan. Jawad kita baca. Jawad atau jawad, pakai tasydid atau tidak sama ya. Dua-duanya amsilah mubalaghah. Fa'anal jawadul ladzi la abqalu. Karena saya itu yang sangat dermawan, yang tidak akan pernah pelit. Jadi Allah selalu mengabulkan taubat hambanya walaupun dia melakukan kesalahan berulang. Selama taubatnya serius, Allah tahu serius apa enggak gitu. Wa anal halimul ladzi la a'jilu, dan saya itu yang sangat penyabar, halim sangat penyabar, penyayang, alladzi la a'jilu, yang tidak berburu-buru, yang tidak terburu. Maknanya ketika hamba maksiat Allah enggak buru-buru menghukumnya kan. Wa anal ladzi asturu 'alal 'asi, dan saya itulah alladzi zat asturu yang saya menutupi kepada pelaku maksiat. Wa aqbalut taibin, saya itu yang menerima orang-orang yang taubat. Wa'afu 'anil khati'in, saya ini memaafkan terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan. Wa arhamun nadimin, saya ini menyayangi akan orang-orang yang menyesali dosanya. Wa ana arhamur rahimin, nah, saya itu yang penyayang dari segala yang penyayang. Man dzalladzi ata ila babina faradadna. Siapa itu alladzi? Ya, man dzalladzi? Siapa itu alladzi? Yang datang ia kepada pintu kami maka kami tolak akannya alladzi. Maknanya siapa orang yang bertobat tapi kami tolak tobatnya, enggak ada. Allah selalu menerima tobat hambanya. Tentunya selama dalam batas waktu. Karena ada waktu-waktu tertentu Allah menyatakan taubatnya enggak diterima, udah telat banget menjelang kematian seperti taubat Fir'aun kan.
Tapi secara umum sebelum akhir ajal, taubat selalu dikabulkan Allah. Man dzalladzi ata ila babina? Siapa itu orang yang datang ia ke pintu kami? Faradna, maka kami tolak akan dia, enggak ada. Man dzalladzi laja'a ila janabina fataradna? Maka siapa itu orang yang datang ia berlindung, ia laja'a, yang berlindung ia kepada sisi kami, janabina. Fataradna, maka kami usir akan dia. Enggak ada yang Allah usir. Man dzalladzi taba ilaina wa ma qabilna? Siapa itu orang yang taubat ia kepada kami dan tidak kami terima akannya? Enggak ada juga. Man dzalladzi talaba minna wa ma a'taina? Siapa itu orang yang meminta ia dari kami dan tidak kami berikan kepadanya? Masya Allah ya. Doa kita banyak yang dikabulkan Allah. Sebahagian belum terkabul, bukan tidak dikabul, belum waktunya. Man dzalladzi istaqala min dzambihi? Istaqala maknanya melepas diri. Siapa itu orang yang berlepas diri ia dari dosanya? Siapa itu orang yang berlepas ia dari dosanya? Fama ghafirna lahu, maka tidak kami ampuni baginya. Enggak ada. Nah, anna ini mudah-mudahan ana bukan anna ya. Ana alifnya hilang nih. Ana allazi aghfirudz dzunuba. Ana ini mutakalim. Saya adalah allazi, saya adalah Tuhan. Aghfirudz dzunuba, yang saya ampuni akan dosa-dosa. Wa asturul uyuba, saya tutup akan banyak aib. Wa ughisul makruba, dan saya menolong akan orang yang tertimpa bencana. Wa arhamu al-baqiyan naduba, saya ini yang menyayangi akan orang yang menangis. An-naduba, lagi yang sangat-sangat menangisnya. Nadub, ini ada catatan kaki. Kasirul buka. Nadub itu yang banyak banget menangisnya. Kayak orang meninggal kan, ada perempuan meratap namanya kan an-nadbah, yang dilarang meratap ketika orang meninggal kan. Ini dia menangisi dosanya maknanya. Arhamu, saya ini menyayangi akan orang yang menangis. An-naduba, lagi yang sangat banyak menangis. Semua orang rata-rata ya, orang aja, jangankan Allah, orang. Kalau ada yang menangis kan perhatian. Anak kita menangis minta maaf, pasti dimaafkan, mudah dimaafkan ya. Bentuk penyesalan salah satunya menangis yang serius, bukan air mata buaya kan gitu. Wa ana 'allamul ghuyubi, dan saya itu yang mengetahui segala yang gaib. Ya abdi, wahai hambaku, kif ala babi aktubka ma'a ahbabi. Berdirilah kamu di pintuku. Wa kafayatifu kif, berhenti. Berdirilah kamu di pintuku, maknanya ketuk pintu Allah, taubat kembali kepadanya. Aktub kama ahbabi, ini aku tulis akan engkau bersama kekasih-kekasih. Maknanya orang yang bertaubat itu dicintai Allah, masuk dalam golongan mahbubin. Tamatta fil ashari bi khitabi aj'alka min tullabi. Tamatta, bersenang-senanglah kamu di waktu sahur bi khitabi, dengan berbicara kepadaku. Nah, ini namanya munajat kan. Kita munajat di malam, berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah. Tamatta fil ashar. Bersenang-senanglah kamu di waktu sahur bi khitabi, dengan berbicara kepadaku. Aj'alka min tullabi. Jawab amat. Nisi aku jadikan akan engkau bagian dari orang-orang yang mencariku. Luz ladha yaludu. Luz bihadrati janabi. Berlindunglah kamu dengan hadarat sisiku. Nah, berlindunglah dengan aku maknanya. Luz. Berlindunglah kamu dengan hadarat sisiku. Asqika min ladhizi syarabi. Ini aku beri minum kepadamu dari lezatnya minumanku. Nah, ini kinayah semua. Uhjurul aghyara, tinggalkan olehmu akan aghyar. Aghyar, apa makna aghyar? Biasa dalam kitab tasawuf, aghyar itu alam seluruhnya. Wahum ghairullah. Aghyar itu yang selain Allah. Ya, tipu daya, tipuan, macam-macam hal lah. Selain Allah di sini maknanya. Uhjurul aghyara, tinggalkan olehmu akan selain Allah. Walzimil iftikara, tetapi olehmu akan iftikar. Mana iftikar, sifat berhajat. Lazimkan dalam dirimu bahwa engkau butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanadi fil ashari bilisani dzillati wal inkisar. Dan panggillah di waktu sahur bilisani dzillah, dengan lidah penuh kehinaan, wal inkisari,
Ini lisanil dhillah wa lisanil inkisar. Inkisar dari kasrah, kasrah rendah. Dengan lidah penuh kerendahan. Maknanya bahasa kita dalam berdoa ya bahasa tawadhu, bahasa rendah kan. Nggak menggunakan pantun-pantun dalam berdoa kepada Allah. Nah, biasa aja. Dengan lidah penuh kehinaan, penuh ketundukan. Ya bahasa kita gunakan bahasa hamba. Itu namanya lisanil inkisar. Panggillah kamu, panggil Allah fil ashari di waktu sahur. Bilisanidillah dengan lidah kehinaan. Wal inkisar dengan lidah kerendahan. Bahasa tawadhu. Enggak menggambarkan kesombongannya. Enggak pakai apa namanya ya, yang berpantun-pantun lah. Nah, kan dilarang kan doa ada yang kebanyakan sajanya. Dilarang. Kecuali doa-doa yang warid. Nah, dari Nabi nggak apa-apa. Kayak as'aluka hubbal khairat wa talkal munkarat misalkan ya, yang ujungnya tata. Nah, itu ceritanya. Sejam kita ngaji insyaallah. Enggak tahu sudah berapa menit, baru 40 menit. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas radhiyallahu anhu qala berkata ianya Anas. Sami'tun nabiyya, saya telah mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata ianya Nabi. Qala Allah Ta'ala, berfirmanlah Allah Ta'ala. Hadis qudsi. Ya bena Adam, wahai anak Adam. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafirtu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, innaka, sesungguhnya engkau, ma da'autani, selama engkau berdoa kepadaku. Wa rajautani, selama, ini ma masdariyah, zarfiyah. Ma da'autani, selama waktu engkau memanggil aku. Wa rajautani, selama masa engkau mengharap kepadaku. Ghafirtu laka, niscaya aku ampuni bagimu. Ala makana minka, di atas ma yang ada ianya. Ma itu darimu. Makna di atas ma yang ada ia darimu. Bagaimanapun kondisimu, keadaanmu, betapapun banyak dosamu. Selama engkau meminta kepadaku, berharap keampunan tentunya, aku ampuni bagimu atas apapun yang ada ia dari kamu, bagaimanapun keadaanmu. Wala ubali, dan saya tidak peduli. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagat zunubuka ananas samai. Jikalau sampailah dosa-dosamu ke puncak langit. Summastaghfartani, kemudian engkau mohon ampun kepadaku, ghafirtu laka, aku ampuni bagimu. Tetap Allah ampun. Ya bena Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqirabil ardi khataya. Jikalau engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi nisbah dosa, kesalahan. Summa laqitani la tusyriku bi syai'an. Kemudian engkau temui akan aku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan denganku akan sesuatu apapun. La ataituka bi qirabiha maghfiratan. Sungguh aku datangi engkau dengan sepenuhnya bumi nisbah keampunan. Maknanya betapapun banyak dosa, kalau orang selama dia tidak berbuat syirik, Allah ampuni. Bahkan syirik pun Allah ampuni bagi orang yang mau bertobat. Karena Nabi dikirim oleh Allah kepada orang musyrik. Nabi menceramahi mereka, mendakwahi mereka. Mereka taubat. Allah ampuni kesyirikan. Karena mananya kesyirikan enggak diampuni kalau enggak ditaubati. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Tirmidzi dan menghasankan oleh beliau akan ini. Wa hadzal hadisu yadullu ala sa'ati karamillahi ta'ala wa rahmatihi wa judih. Bermula ini hadis tadi itu menunjukkan ia kepada luas kedermawanan Allah. Karam, dermawan. Adapun ini hadis tadi itu yadullu menunjukkan ia ala sa'ati karamillah, kepada luasnya kedermawanan Allah, kemurahan Allah, wa rahmatihi, kasih sayangnya, wa judihi, jud juga dermawan. Nah, dermawan. Allah sangat pemurah. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, qul ya ibadi, katakan olehmu ya Rasulullah, katakan kepada hamba-hambaku, apa yang kau katakan? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Hambaku yang mana? Alladzina asrafu, orang-orang yang mereka berboros terhadap diri mereka. Mana berboros, berlebihan terhadap diri mereka, mereka mendalimi dirinya dengan melakukan maksiat.
Karena orang yang maksiat sebenarnya bukan mendalimi Allah, dia sedang mendalimi dirinya. Allah tidak pernah mendalimi hambanya kan? Maka Allah bidzallamin lil abid. Nah, tapi manusia mendalimi diri mereka. Walakinnahum kanu kana yadzlimuna anfusahum. Kan? Walakin kanu anfusahum yadzlimun atau yadzlimuna anfusahum. Banyak ayat seperti itu kan. Manusia rata-rata mendalimi dirinya dengan cara melanggar aturan Allah. Wahai hamba-hambaku yang mereka mendalimi diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu putus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah itu mengampuni akan dosa seluruhnya. Innahu wal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu benar-benar sangat pengampun. Benar-benar sangat penyayang. Masya Allah. Allah. Tak bisa dibandingkan dengan apapun kah? Nah, laisa kamislihi syai'un kah? Gak bisa disamakan. Manusia kadang penyayang, tapi ada batasnya. Manusia selalu bilang 3 kali, 3 kali paling dimaafkan. Nah, selebihnya kan susah kan untuk mendapatkan maaf. Makanya manusia nggak bisa disamakan. Allah nggak bisa disamakan dengan makhluk. La yuqasul khaliq bil makhluk. Beda. Allah itu benar-benar pengampun. Karena Allah nggak punya kepentingan dari hambanya. Allah sangat sayang kepada hambanya. Lebih-lebih lagi terhadap orang yang beriman. Kanallahu bil mu'minina rahima. Faqala Allah berfirman, "Wa may yaghfiru dzunuba illallah." Siapa itu yang bisa mengampuni ia akan dosa kecuali Allah. Masya Allah. Saya baca sampai selesai bab ini ya. Rawal Asbahani bisanadihi an Ibni Abbasin. Telah meriwayatkan oleh Syekh Asbahan dengan sanadnya Syekh Asbahan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Qala berkata ianya Ibni Abbas. Apa kata Ibni Abbas? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi bersabda, "An-nadimu yantaziru minallahir rahmah." Adapun orang yang menyesal, orang yang menyesali dosanya, itu sedang menanti ia dari Allah akan rahmat. Menanti rahmat Allah walaupun tadinya maksiat kemudian menyesali ya. Itu banyak peluang untuk mendapatkan rahmat Allah. Orang yang menyesali sebenarnya orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik itu dekat dengan rahmat Allah. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin ya. Wal mu'jaba yantazirul maqta. Adapun orang yang ta'ajub, wal mu'jabu. Adapun orang yang ta'ajub, yang kagum terhadap diri sendiri, itu sedang menanti ia akan kutukan Tuhan. Kita ta'ajub kadang kita, ya Allah ya. Kita ajukan penyakit hati hanya kita sendiri yang tahu. Masya Allah, saya luar biasa kan. Saya sangat taat, soleh dan seterusnya. Masya Allah, itu kita sedang menanti kutukan laknat Allah. Wa'lamu ibadallah. Ketahui olehmu wahai semua hamba Allah. Anna kulla amilin sayaqdamu ala amalih. Sesungguhnya setiap orang yang beramal itu akan datang ia di atas amalnya. Sesungguhnya setiap orang yang beramal itu akan datang ya di atas amalnya kan. Semua kita akan kembali menghadap Allah dengan membawa amal masing-masing. Wala yakhruju minad dunya hatta yara husna amalihi wa su'a amalih. Dan tidak akan keluar ia dari dunia hingga melihat ia akan bagus amalnya dan akan buruk amalnya. Ini maknanya di akhir hidup kita akan ditampakkan. Kita akan ditampakkan segala kegiatan kita. Kayak ada video gitu lah, gambaran sekarang ya. Menjelang kita mau meninggal, semua amalan kita kelihatan. Yang baiknya kelihatan, yang buruknya kelihatan. Bahkan tempat kita pun udah kelihatan. Ke surga apa ke neraka. Makanya di akhir hidup itu taubat nggak diterima lagi. Kenapa? Karena orang menyesali karena sudah melihat dosanya. Tempatnya kelihatan neraka. Taubat. Udah telat. Ya, wala yakhruju minad dunya hatta yara husna amalih. Tidak akan keluar ia dari dunia hingga melihat ia akan bagus amalnya, wasu amalih dan akan buruk amalnya. Wa innamal a'malu bi khawatimiha. Hanya saja amal itu dengan penutupnya amal. Maknanya begini, penutup amal ya walaupun awal hidup kita di masa muda kadang jahat kan, enggak soleh, tapi kemudian kita segera berubah sampai akhir hayat, ya yang menjadi i'tibar itu di akhir. Di finishnya maknanya bukan di start kan. Kayak lomba lari gitu. Kita lari di awal kenceng banget, akhirnya kendor, nggak dapat juara. Tapi kalau awal rally ada lemah-lemah, kemudian kita semangat, giat, berpacu, sampailah kita di garis finish. Nah, itulah pemenangnya. Itu maknanya innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu menjadi iktibar penutup akhir hidup, tapi bukan akhir banget. Nah, bukan menjelang
nafas terakhir bukan. Artinya katakanlah umur 40 tahun, mungkin 20 pertama kadang banyak gagalnya, banyak melenceng ke kiri. Nah, sekarang kita berbenah ya. Insya Allah selamat. Walailu wan naharu matiyatani. Adapun malam dan siang itu dua kendaraan. Ini beliau menggambarkan malam kendaraan. Siang pun dianggap kendaraan. Fa ahsinu sayra alaihima ilal akhirah. Maka baik-baiklah kamu akan berjalan di atas keduanya menuju akhirat. Maknanya gunakan waktu siangmu, waktu malammu untuk melakukan kebaikan yang bisa mengantarkan kita ke akhirat. Wahzaru at-taswifa. Hindari olehmu akan taswif, akan menunda-nunda. Besok, besok, besok. Bahaya. Di kajian sebelumnya beliau menyatakan aksaru siyahi ahlin nar minat taswif. Kebanyakan teriakan penghuni neraka disebabkan oleh menunda-nunda. Nunda taubat, nunda melakukan kebaikan. Akhirnya menyebabkan terjatuh ke dalam neraka. Nah itu. Wahzarut taswifa, waspadai olehmu akan menunda. Ini apapun urusannya. Urusan dunia juga. Kalau kita menunda banyak masalah kan. Semuanya harus melakukan pada waktunya. Kenapa jangan menunda? Fa'innal mauta ya'ti baghtatan. Karena kematian itu datang ya tiba-tiba. Sering kematian itu datang tiba-tiba. Ada juga yang meninggal karena sakit dulu. Tapi kadang-kadang kematian datang tiba-tiba. Gak ada waktu khusus kan? Wala yaghtarranna ahadukum bihilmillah azza wajalla. Jangan tertipulah salah satu kamu dengan kasih sayang Allah azza wajalla. Jangan tertipulah salah satu kamu dengan kasih sayang Allah. Emang Allah Maha Penyayang. Tapi masalahnya kita berhak enggak dapat kasih sayang Allah. Nah, jadi hilmi di sini maknanya penundaan. Kasih sayang maknanya ditunda. Kadang Allah enggak menghukum kita dulu ketika maksiat ya. Nah, sehingga kita menunda taubat. Nah, itu maknanya. Jangan tertipu dengan kasih sayang Allah dalam arti Allah masih memberi kesempatan. Karena tadi kematian bisa datang kapanpun. Fa innal jannata wan nara aqrabu ila hadikum min syirakin alih. Kenapa jangan menunda tadi? Karena surga dan neraka itu lebih dekat kepada salah satu kamu dari tali sandal. Tali sandal kelihatan dekat, ternyata surga neraka lebih dekat lagi di sini. Dalam arti kan kematian. Kematian itu kita nggak tahu kapan. Tapi pasti, sesuatu yang pasti dianggap dekat. Kayak kiamat. Kiamat walaupun masih jauh, Allah menyatakan iqtarabatis sa'ah. Kiamat itu telah dekat. Kenapa? Kata para ulama dalam tafsir, karena pasti, sesuatu yang pasti itu dekat. Makanya kematian disebut sangat dekat. Kenapa? Karena dia pasti datangnya dan bisa datang kapanpun tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Nah, jadi makanya surga neraka lebih dekat kepadamu dari tali sandal. Summa qara'a Rasulullah, kemudian membaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman ya'mal miskala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat ia akan seberat biji sawi kebaikan. Yarahu niscaya melihat ia akannya kebaikan. Maknanya melihat ia akan balasannya kebaikan. Jadi nggak ada kebaikan yang disepelekan. Semua ada nilai di sisi Allah kan. Betapapun kecilnya walaupun satu kata yang bermanfaat untuk orang lain, maka kita akan melihat balasannya. Begitu juga keburukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat ia seberat biji sawi keburukan, dia melihat ia akannya keburukan, artinya akan balasannya keburukan. Ternyata nggak ada yang nggak direkam. Semuanya ditulis. Kebaikan ditulis, keburukan pun ditulis walaupun sangat kecil. Makanya para ulama suka bilang, jangan menyepelekan kebaikan. Sebagaimana jangan pula menyepelekan kemaksiatan walaupun kelihatannya kecil. Semua ada hitungan. Warawal Baihaqi wal Hakimu, dan telah meriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan oleh Imam Hakim wa sahahahu, dan mensahihkan ianya Imam Hakim akannya hadis. Wa Tirmidzi, dan meriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa hasanahu, dan menghasankan oleh Imam Tirmidzi akannya hadis. Wal lafdhu lahu, dan bermula lafaz itu miliknya bagi Imam Tirmidzi. Ini hadis di depan ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Hakim, Imam Tirmidzi dan lafaz Imam Tirmidzi. Di sini beliau membawakan lafaz Imam Tirmidzi. Apa bunyi hadisnya? Ani Ibni Umar, dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Qala, berkata ianya Ibni Umar, sami'tu Rasulullah.
Saya telah mendengar akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhaddisu hadisan, menceritakan ia akan satu hadis. Saya mendengar Rasulullah menceritakan ia akan satu hadis. Laulam asma'hu illa maratan aw marrataini. Jikalau tidak aku dengar akannya hadis kecuali sekali atau dua kali, ini saya sudah cukup. Iya. Ini kita takdirkan jawab lau mahdhuf. Ibnu Umar menyatakan, saya mendengar Rasulullah menceritakan satu hadis. Andaikan saya tidak mendengar hadis itu kecuali sekali atau dua kali sudah cukup. Tapi malah saya mendengar lebih dari dua kali. Hatta ada sab'a marratin. Hingga menghitung ianya Ibnu Umar akan 7 kali. 7 kali. Maknanya beliau 7 kali mendengar hadis ini dari Nabi. Yani, yang bermaksud ianya Ibnu Umar, ma haddastukum bihi, akan sesuatu yang akan saya ceritakan kepadamu dengannya sesuatu. Nah, maknanya hadis di depan ini nanti Ibnu Umar mendengar dari Nabi sampai 7 kali. Padahal andaikan beliau mendengar 1-2 kali sudah cukup. Walakin sami'atu aksara. Tetapi saya mendengar akannya hadis dari Nabi aksara lebih dari dua kali. Nah, ini lafaz Tirmidzi. Baik, Ustaz Rafi'i. Wa fi ba'd riwayah, dalam sebahagian riwayat inda ghairi Tirmidzi, di sisi selain Imam Tirmidzi, bunyinya begini. Sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksara min 20 marrah, lebih dari 20 kali. Nah, apa kata Nabi? Yaqulu, berkata ianya Nabi. Ya, Nabi berkata. Ibnu Umar mendengar Nabi berkata. Apa katanya? Kanal kiflu min bani Israel. Adalah si Kifli. Ya, Kifli nama orang ini. Kanal kiflu adalah si Kiflu. Siapa si Kiflu itu? Min bani Israel. Dari golongan Bani Israel itu la yatawarra'u min dambin amilah. Tidak pernah menjaga diri ia, tidak pernah warah ia, tidak pernah menjaga diri ia dari dosa amilahu yang ia kerjakan akan yang dosa. Jadi ada seorang pemuda di kalangan Bani Israel namanya Kifli. Banyak dosa. Orangnya banyak melakukan dosa. Cerita. Masya Allah. Hmm. Hmm. Mana tadi? Nah, jadi ada seorang Kifli namanya, dia maksiat terus nih kan. Fa'atadhum ra'atun, maka datang kepadanya si Kifli oleh seorang perempuan nih. Seorang perempuan. Fa'atoha sitina dinaron, maka memberikan oleh si Kifli kepada perempuan tadi sitina dinaron, 60 dinar. Kasih 20 juta misalkan ya. Ala ayyatoha, di atas bahwa mengwabta ia akannya perempuan. Nah, ini Kifli mengira ini perempuan jahat nih, PSK. Datang kepadanya, dia beri uang dengan 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 syarat berhubungan badan. Nah, ini Kifli juga hidung belang kelihatan kan? Tapi kelihatan di akhir cerita dia sadar. Falamma qa'ada minha maq'ada ar-rajuli min imra'atih. Manakala duduk ianya si Kifli darinya si perempuan pada tempat duduk laki-laki dari istrinya. Nah, sudah hampir terjadi apa yang terjadi. Nah, kan? Uraidat. Nah, bergetar ianya si perempuan. Tiba-tiba perempuan itu gemetaran dia. Wabakat dan menangis ia. Nah, sebelum terjadi apa yang terjadi. Uraidat. Gemetaran ianya perempuan. Wabakat dan menangis ia. Faqala, maka berkata ianya Kifli. Ya, sama-sama Akimaru. Sain ya. InsyaAllah. Dukung channel Gundul Mantu. Faqala, maka laki Kifli tadi berkata, Mayu bekiki, apa yang membuatmu menangis, hai perempuan?
Apa yang membuatmu menangis? Bukankah ini suka sama suka? Kamu dibayar? Akrah tuki. Ini ada hamzah istifham mahdu. Akrah tuki, apakah aku telah memaksamu? Apakah untuk terjadi hal ini aku memaksamu? Kan enggak. Aku membayarmu. Qala, perempuan itu berkata, la, enggak. Kau enggak memaksaku. Walakinnahu amalun ma amiltuhu. Tetapinya, hubungan badan secara haram. Itu amalun, satu pekerjaan. Ma amiltuhu, yang tidak pernah aku lakukan. Akannya makat sama sekali. Sepanjang hidupku aku belum pernah melakukan pelanggaran ini. Makanya aku gemetar dan menangis. Wa ma hamalani alaihi ilal hajah. Tidak mendorong akan aku di atasnya ini. Kecuali oleh kebutuhan. Ternyata perempuan itu darurat. Mungkin kelaparan atau ada sesuatu kah yang memaksa dia. Surah. Kadang dalam kondisi tertentu susah katanya cari yang halal. Kita orang kekurangan cari pinjaman di mana-mana susah dapat. Hanya orang kaya yang mudah dapat pinjaman kan? Karena yang memberi pinjaman melihat dia ada pekerjaan, ada aset, ada harapan untuk dibayar. Kita yang nggak punya apa-apa walaupun kelaparan cari pinjaman kadang susah. Nggak dapat. Sama kayak bank. Bank cuma memberi pinjaman kepada yang punya anggunan, yang punya usaha. Kita nggak punya apa-apa, Masya Allah. Susah banget cari modal. Nah inilah sesuatu yang menimpa perempuan tadi darurat. Hingga dia kelihatan kayak menjual dirinya. Tapi dia masih sadar. Laki-laki pun sadar nih. Faqala, maka Kifli itu berkata, taf'alina anti hadha wa ma fa'altihi qad. Akankah engkau melakukan akan ini pekerjaan padahal tidak pernah engkau buat akan ini sama sekali? Kalau belum pernah melakukan sebelumnya, kenapa engkau melakukan ini? Nah, dia udah bilang tadi darurat. Idhabi fahiya laki. Pergilah kamu, fahiya. Maka dianya 60 dinar tadi itu untukmu. Udah, ambil untukmu. Nah, waqala, dan Kifli itu berkata, la wallahi, tidak, demi Allah, la a'sillaha ba'daha abada. Tidak akan pernah aku maksiat kepada Allah sesudahnya si perempuan tadi selama-lama. Laki-laki ini pun sadar kan? Dia berjanji nggak akan pernah maksiat lagi. Famata min lailate, maka meninggal ianya laki-laki, ianya si Kifli dari malamnya. Artinya malam itu dia meninggal. Fa'asbaha maktuban ala babe, maka bangun subuh ya, itu yang tertulis di pintu rumahnya. Innallaha qad ghafira lil Kifli. Sungguhnya Allah itu sungguh telah mengampuni ia bagi si Kifli. Ya, ini cerita cerita Israeliat nih. Dapat ampunan. Masya Allah. Ini banyak beliau bawa cerita-cerita yang intinya, walaupun kita nggak mengikuti cerita itu, intinya Allah Maha Pengampun. Banyak banget ayat, ya kan? Di mana Allah selalu menyuruh, bahkan Allah menyuruh Nabi kita untuk mohon ampun. Padahal tujuannya untuk mengajari umat. Idza ja'aka nasrullah, kan? Idza ja'a apa? Idza ja'a nasrullahi wal fath, ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaja, ya kan? Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu, banyak banget ayat. Mohon ampun, mohon ampun. Masya Allah. Berapa menit lagi? Panjang nggak masih bab ini? Dikit lagi. Dikit lagi selesai bab ini. Semoga selesai. Masya Allah. Nah, ini cerita lagi nih. Wa an Aqabah bin Amir. Dan dari Aqabah bin Amir radhiyallahu anhu qala, berkata ya Aqabah, qala Rasulullah, berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna masalal ladzi ya'malu sayyi'at summa ya'malul hasanah. Sesungguhnya perumpamaan orang yang berbuat ia akan keburukan, kemudian berbuat ia akan kebaikan, kama sali rajulin kanan alaihi dir'un dayyqah. Itu seperti laki-laki yang adalah di atasnya itu baju besi yang sempit. Nah, jadi zaman dulu itu kadang ada, ini bukan baju besi perang kelihatannya, ada orang yang dihukum pakai baju besi gitu kan. Baju besi yang berat dipasang ke badannya hingga terasa sempit banget. Baju besi yang benar-benar sempit, nggak wajar. Sehingga dia pengen lepas dari baju besi itu. Ini gambarannya perumpamaan orang yang berbuat buruk, kemudian dia berbuat kebaikan, itu seperti laki-laki yang dia memakai baju besi yang sempit. Semua amilah hasanatan, kemudian berbuat ia akan satu kebaikan. Panfakat halkatun, maka lepaslah oleh satu rantai dari rantai baju besi tadi.
Lepas satu terasa longgar, terasa longgar. Summa amilah hasanatan, kemudian berbuat ia akan satu kebaikan. Fanfakkat halkatun, maka lepaslah oleh satu rantai. Summa amilah hasanatan ukhra, kemudian berbuat ia akan kebaikan yang lain. Fanfakkat ukhra, maka lepaslah oleh bagian rantai yang lain. Hatta yakhruja ilal ardi, hingga keluar ia ke bumi ya. Hingga lepas dia dari cengkraman baju besi. Kan nikmat banget. Nah itulah. Artinya kebaikan bisa menghapus kesalahan. Rawahu Ahmadu, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad wa Tabarani dan oleh At-Tabarani bi isnadaini dengan dua sana. Ruwatu adihima ruwatus sahih, yang bermula perawi dari salah satu kedua sana itu perawi hadis sahih kan. Ini hadis sahih ini salah satu. Yang satu lagi bisa hasan, bisa dhaif, enggak beliau jelaskan. Masya Allah. Sebenarnya harus stop, tapi tanggung ini belum judulnya. Ada kegiatan sebentar lagi. Kita selesaikan. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Hurairah, inna rajulan asaba min miratin qublatan. Sesungguhnya seorang laki-laki itu aswaba, mendapati ia dari seorang perempuan qublatan, akan satu kecupan. Makna aswaba menimpa ia, mengenai ia dari seorang perempuan akan satu kecupan. Maknanya ada seorang laki-laki mencium perempuan yang ajnabi. Nah, apakah anak orang atau siapapun kan? Perempuan yang haram lah. Perempuan yang bukan mahramnya. Ya, misalnya bukan istrinya, bukan istrinya. Seorang laki-laki itu mendapati ia dari seorang perempuan akan satu ciuman, cium perempuan. Nah, kayak orang pacaran, cium kan. Ini masalah nih, dosa. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, ja'a rajulun ila Nabi. Datanglah seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini anak tumra'atan fi aqsal Madinah." Sesungguhnya saya telah memeluk seorang perempuan di ujung kota. Ini dia mengaku kepada Nabi sudah memeluk perempuan. Suka sama perempuan, peluk, bukan nikah dulu. Wa ini asabtu minha maduna an amusaha. Sesungguhnya itu adalah aku dapati darinya perempuan akan sesuatu yang selain bahwa aku menyentuh akannya. Maknanya dia sudah melakukan banyak hal terhadap perempuan tadi selain menjimaknya. Fa'ana hadza, maka inilah saya. Fa'ana hadza, maka saya ini ya Rasul. Inilah saya ya Rasul. Laki-laki ini menyerahkan diri, minta dihukum sama Rasulullah. Faqdi fiyya ma syi'ta. Faqdi, maka hukumkan olehmu. Tunaikan olehmu padaku akan apa yang engkau kehendaki ya Rasul. Hukum aku ya Rasul. Faqala lahu Umar, maka berkata baginya laki-laki oleh Khalifah Umar, laqad satarakallahu law satarta nafsak. Sungguh telah menutup akan engkau oleh Allah, andaikan engkau menutup akan dirimu. Andaikan engkau enggak menceritakan, enggak ada yang tahu kan. Tapi laki-laki ini kan enggak tahu cara taubat kelihatannya, maka bertanya kepada Nabi. Kalau beliau tahu cara taubat, tentunya beliau enggak akan menceritakannya. Ini bentuk keseriusan beliau untuk taubat. Apa kata Sayyidina Umar? Laqad satarakallah, sungguh telah menutupi akan engkau aibmu oleh Allah, lau satarta ala nafsak, andaikan engkau menutupi dirimu. Qala, berkata ianya perawi hadis atau Abu Hurairah nih di atas. Walam yarudda alaihin nabiyyu, dan tidak membalas kepadanya ucapan Sayyidina Umar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an, akan sesuatu. Dan tidak membalas ianya Nabi kepadanya, atau kepadanya laki-laki juga boleh. Ketika laki-laki bilang, "Ya Rasulullah, saya telah berbuat salah, hukum saya." Nabi tidak menjawab. Walam yarudda alaihi, dan tidak membalas kepadanya laki-laki. Kepada laki-laki aja kembali oleh Nabi alaihi salatu wasallam syai'an, akan sesuatu. Kemudian apa yang terjadi sesudahnya? Faqama rajulu, maka bangunlah laki-laki tadi, fantolaka, dan pergi ia. Laki-laki tadi pergi. Fa'atba'ahun nabiyyu, maka menyusul akannya laki-laki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada'ahu, maka memanggil ianya Nabi akannya laki-laki. Pulang sini dulu. Fatala alaihi hadhil ayata, maka membacakan oleh Nabi kepada laki-laki tadi akan ini ayat. Apa ayatnya? Wa aqimis shalah, dirikan olehmu akan salat tarafain nahari,
pada dua tepi siang. Nah, salat subuh sama salat asar kan. Dirikan olehmu akan salat tarafain nahari pada dua tepi siang. Wa dulafan minal lail. Dulafan maknanya waktu-waktu. Dirikan olehmu akan salat pada waktu-waktu malam. Innal hasanati yuzhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus ia, menghilangkan ia akan keburukan. Zalika dzikra lizakirin. Demikian itulah peringatan bagi orang yang mau menerima peringatan. Maknanya dengan melakukan kebaikan bisa menghapus keburukan. Salat itu kebaikan yang besar kan? Nah, kebaikan yang besar. Maknanya ini ceritanya laki-laki tadi dengan melakukan sholat. Dalam sholat kan ada istighfar itu. Nah, Allah ampuni dosanya, kesalahannya. Faqala rajulun minal qaumi, maka berkatalah seorang laki-laki lain dari kaum, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, hadza lahu khassatan. Hadza lahu, bermula ini itu untuknya secara khusus. Apakah hanya dia yang diampuni dosanya dengan melaksanakan sholat? Qala, Nabi berkata, bukan untuk dia saja. Bal linnasi kafatan, bahkan untuk manusia seluruhnya. Maknanya siapapun yang terjebak ke dalam dosa, mohon ampun kepada Allah, lakukan sholat. Insyaallah dosanya diampuni Allah. Rawahu Muslimun wa ghairuh. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim dan lainnya Imam Muslim. Masya Allah. Tapi ini apa namanya? Nggak selesai, ini panjang. Masih sekali baca lagi. Ya, jadi memang harus titik di sini karena ada hal yang harus saya lakukan. Bentar lagi siap-siap. Sampai di sini teman-teman sahabat semuanya, pengajian kita pada hari ini semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada teman-teman, ada 1-2 orang, 4-3 orang ya, yang ikut menemani dari awal. Semoga Allah memberkahi. Sampai di sini subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, sama-sama terima kasih ya. Saya juga terima kasih sudah ditemani ya, walaupun sedikit.